Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herna Novi Kurnianti, masih dalam proyek karakterisasi senyawa anorganik. Nah, pada materi kali ini Herna akan menjelaskan analisis sifat magnetik. Nah, kita perkenalkan dulu nih, apa sih analisis sifat magnetik ini? Analisis sifat magnetik merupakan suatu studi atau pembelajaran tentang karakteristik dan perilaku material terkait dengan sifat magnet. Materi tentang analisis sifat magnetik ini mempelajari tentang sifat magnet yang berbeda-beda dan juga menganalisa sifat magnet tersebut yang bertujuan untuk memahami interaksi material dengan medan magnetnya bagaimana, terus responnya terhadap medan magnet eksternal bagaimana, dan bagaimana juga gitu sifat-sifat yang dapat diukur dan dianalisa. Nah, untuk konsep dasar dari analisis sifat magnetik ini, yang pertama kita kenalkan terlebih dahulu medan magnet. Nah, medan magnet ini dibagi dua, ada medan magnet eksternal dan medan magnet intrinsik. Untuk medan magnet eksternal ini merupakan medan magnet yang dihasilkan oleh sumber magnet eksternal, seperti magnet permanen atau elektromagnet. Selanjutnya, medan magnet intrinsik. Hal ini merupakan medan magnet yang dihasilkan oleh struktur atomik dan spin elektron dalam material itu sendiri. Kita perkenalkan terlebih dahulu perilaku material terhadap medan magnet. Terbagi menjadi tiga, ada diamagnetik, paramagnetik, dan juga ferromagnetik. Untuk diamagnetik merupakan material yang memiliki magnetisasi yang sangat lemah dan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet eksternal yang diterapkan. Nah, seperti pada gambar diamagnetik ini, kemudian ada paramagnetik. Paramagnetik merupakan material yang memiliki magnetisasi yang lemah dan hanya berperilaku magnet ketika berada di dalam medan magnet eksternal. Yang selanjutnya, yang terakhir ada ferromagnetik. Nah, ferromagnetik ini merupakan material yang memiliki kuat magnet yang sangat tinggi dan dapat mempertahankan magnetisasi bahkan setelah medan magnet eksternalnya dihilangkan. Mengukur sifat-sifat magnet ini dikenal dengan instrumen MSB. Instrumen MSB ini singkatan dari Magnetic Susceptibility Balance atau keseimbangan susceptibilitas magnetik. MSB ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur susceptibilitas magnet suatu material. Yang dimaksud dengan susceptibilitas magnet adalah ukuran sejauh manakah material magnet tersebut merespon atau mudah menjadi magnet dalam hadapan medan magnet eksternal. Nah, untuk instrumen-instrumen MSB ini terdiri dari komponen yang pertama, coil helix. Coil helix ini merupakan alat yang memiliki dua kumparan coil yang terletak di sepanjang sumbu yang sama, yang berguna untuk menghasilkan medan magnet dalam medan uji dan mendeteksi respon magnet yang dihasilkan oleh benda tersebut. Yang kedua ada sample holder, di mana sample holder ini kasarnya tempat nyimpan sampelnya gitu. Nah, selanjutnya ada elektromagnet. Elektromagnet ini digunakan untuk menghasilkan medan magnet eksternal yang akan mempengaruhi respon magnet pada sampel tersebut. Nah, elektromagnet ini terdiri dari kumparan koil yang dapat dihasilkan medan magnet kuat ketika dialiri dengan arus listrik. Yang selanjutnya ada electronic circuit. Nah, electronic circuit ini dilengkapi dengan sirkuit elektronik yang mengontrol aliran arus dan mengukur respon magnet dari sampel tersebut. Nah, sirkuit ini biasanya terhubung dengan perangkat lunak ataupun komputer ataupun tampilan digital untuk menampilkan hasil dari pengukurannya. Yang mana prinsip dari MSB ini adalah untuk mengukur perbedaan antara medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet dan medan magnet yang dihasilkan oleh sampel material. Perbedaannya ini diukur dengan mengamati perubahan dalam arus listrik yang mengalir melalui coil helix yang terletak di daerah sampel. Berdasarkan perubahan ini, susceptibilitas magnet material dapat dihitung gitu. Jadi dalam instrumen MSB nanti kita akan mendapatkan data. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri, langkah pertama kita harus menentukan SG.
dimana XG ini rumusnya 9500 per 273 plus 15 ditambah T. T ini merupakan suhu yang satuannya menggunakan Celsius dikali dengan 10 pangkat 6 CGS. Selanjutnya kita mendapatkan XG, kita cari sibalnya. Sibalnya ini memiliki rumus XG per kali XG dikali 10 pangkat 9 dikali M atau massa per L. L ini merupakan panjang dikali R min R0. Selanjutnya kita mencari XM dan XA. Untuk rumus XM itu sendiri XG dikali massa molar, sedangkan XA sama dengan XM dikali XD. Untuk XD ini merupakan faktor koreksi diamagnetik, jadi udah diketahui secara pasti gitu untuk XD ini dari masing-masing unsur. Nah, untuk selanjutnya kita bisa nih menentukan mu F-nya, sifat dari magnet tersebut, apakah dia diamagnetik, paramagnetik, atau lain sebagainya gitu. Nah, rumus yang digunakan yaitu 2,828 dikali akar dari XA kali T. Nah, untuk lebih mudahnya, gimana sih caranya pengolahan data? Mari kita simak gitu video selanjutnya terkait tentang tutorial pengolahan data.